Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Ana Mulyana. Belajar dari rumah, materi peluang, khususnya peluang bersyarat. Simak video pembelajaran ini sampai dengan selesai ya. Ayo mengamati. Apabila diambil dua kartu secara acak satu persatu pada seperangkat kartu bridge tanpa pengembalian, maka peluang terambilnya kedua kartu heart dapat diperoleh dengan cara, misalkan kita membuat pemisalan A ya, adalah kejadian terambilnya kartu heart pada pengambilan pertama. Kemudian kita misalkan B adalah kejadian terambilnya kartu heart pada pengambilan kedua. Kejadian terambilnya kartu heart yang pertama mempengaruhi terambilnya kartu heart pada pengambilan kedua, sehingga peluang terambilnya kartu heart adalah langkah pertama kita akan mendata kejadian A. Nah, kejadian A itu adalah kejadian terambilnya kartu heart pada pengambilan pertama. Nah, kartu heart pada seperangkat kartu bridge terdiri dari 2 heart, 3 heart, 4 heart, 5 heart, 6 heart, 7 heart, 8 heart, 9 heart, 10 heart, J heart, Q heart, K heart, dan As heart. Banyak dari kejadian A ini atau banyak anggota kejadian A ini ada 13 ya. Kita hitung dari 2 heart sampai As heart ini banyaknya adalah 13. Dan banyaknya sampel adalah 52. Kenapa banyaknya sampel 52? Karena dalam seperangkat kartu bridge itu jumlahnya adalah 52. Selanjutnya langkah kedua adalah kita akan mendata kejadian B. Kejadian B adalah kejadian terambilnya kartu heart pada pengambilan kedua. Nah, kejadian terambilnya kartu heart pada pengambilan kedua bisa kita lihat juga bahwa kartu heart di sini kita tuliskan kembali ya. Kartu heart itu ada 2 heart, 3 heart, 4 heart, dan seterusnya sampai dengan As heart. Karena tadi pada kejadian A ini sudah terambil juga kartu heart dan tidak dikembalikan, maka yang semula banyak dari kartu heart itu ada 13, maka di kejadian B ini berarti kartu heart sudah berkurang 1. Nah, saya misalkan di sini yang terambil adalah 2 heart. Nah, ini hanya pemisalan ya. Saya memisalkan bahwa 2 heart yang terambil. Tetapi bisa saja yang terambil adalah 4 heart, bisa saja J heart. Ya. Nah, yang semula tadi kartu heart itu ada 13, maka di sini kartu heartnya sisa 12, sehingga banyak kejadian B dengan syarat A. Ini artinya adalah kejadian B terjadi ketika A sudah terjadi. Ya, ketika sudah terjadi kejadian A. Kejadian A di sini bahwa terambilnya 1 kartu heart dan tidak dikembalikan. Sehingga yang awalnya kartu heart 13, maka sisa 12. Dan banyaknya sampel yang awalnya tadi 52, tinggal 51. Rumus dari peluang bersyarat adalah PA iris B sama dengan peluang A kali peluang B dengan syarat A. Peluang A itu sendiri adalah NA per NS kali peluang B dengan syarat A adalah NB dengan syarat A per
NS. Kita tinggal mengganti nilai NA di sini dan NS-nya. Ya, NA adalah 13 dan NS-nya 52. Sehingga di sini kita ganti jadi 13/52 dikali NB dengan syarat A-nya adalah 12 dan NS-nya adalah 51, sehingga kita ganti 12/51. Ini dikalikan 13 kali 12 156, kemudian per 52 kali 51 sama dengan 2652. Ini bisa disederhanakan menjadi 3/51. Dapat disimpulkan bahwa peluang terambilnya kedua kartu heart pada seperangkat kartu bridge tanpa pengembalian itulah 3/51. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal berikutnya. Sebuah kartu diambil dari satu set kartu remi. Berapa peluang bahwa kartu yang terambil itu lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10 berwarna merah? Nah, pada soal ini kita menggunakan kalimat kartu remi. Ini sama saja dengan kartu bridge. Tinggal kalian melihat nanti pada konteks soal dia menggunakan kartu remi atau kartu bridge, itu sama saja ya. Kemudian penyelesaiannya ini seperti di bawah ini. Pertama kita akan memisalkan terlebih dahulu. Karena di sini pada contoh soal dipersyaratkan dia berwarna merah. Sehingga kita akan membuat sebuah kejadian bahwa kejadian tersebut yang terambil adalah kartu berwarna merah. Penamaan C ini bisa terserah kalian menggunakan huruf A sampai Z, akan tetapi pakai dengan huruf besar ya. Kemudian kita akan mendata kejadian terambilnya kartu berwarna merah. Pada kartu remi atau kartu bridge yang berwarna merah ada dua jenis, yaitu kartu heart dan kartu diamond. Nah, kartu heart dan kartu diamond itu dimulai dari 2 heart sampai as heart dan juga 2 diamond sampai as diamond. Nah, banyak dari kejadian C ini atau NC atau anggota dari kejadian C ini kalau kita hitung dari awal sampai akhir itu jumlahnya adalah 26. Jadi NC-nya adalah 26 dan NS-nya adalah 52. Kenapa banyak sampelnya 52? Karena pada kartu remi itu jumlah kartunya ada 52. Selanjutnya kita akan mendata kejadian D. Kejadian D itu adalah kejadian terambilnya kartu yang terambil lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10. Nah, kita lihat atau kita data. Jadi setelah terambil kartu merah tadi bahwa dipersyaratkan kartu merah, maka dari kartu-kartu merah ini kita lihat lagi mana yang lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10. Tentunya yang lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10 ada 3 Hz, 5 Hz, 6 Hz, 7 Hz, 8 Hz, dan 9 Hz. Begitu juga pada diamond, 3 diamond, 4 diamond, 5 diamond, 6 diamond, 7 diamond, 8 diamond, dan 9 diamond. Ini kita data seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung banyaknya N, D dengan syarat C. Jadi kita akan menghitung yang ini ya. Ini disebut dengan kejadian D dengan syarat C karena tadi yang terambil adalah berwarna merah, kemudian yang terambil itu lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10. Makanya dikatakan dia adalah kejadian D dengan syarat C. Ini anggotanya ada 14 ya. Kemudian NS-nya ini 26. Kenapa 26? Karena kartu yang berwarna merah itu totalnya ada 26. Nah, kejadian ini merupakan kejadian bersyarat karena terambilnya kartu yang lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10 merupakan kartu yang berwarna merah. Jadi dia sudah dipastikan adalah berwarna merah, sehingga ini juga dinamakan dengan peluang bersyarat. Ya. Kemudian peluang terambilnya kartu yang lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10 merupakan kartu yang berwarna merah
dapat diperoleh dengan cara kita menuliskan rumus peluang bersyaratnya. Peluang C iris D sama dengan peluang C dikali peluang D dengan syarat C. Jadi dia menggunakan C dengan D tergantung pemisalan yang kita buat di atas ya. Kalau menggunakan A dengan B berarti di sini A dengan B. Akan tetapi karena pemisalan yang saya buat di sini C dengan D, maka di sini adalah menggunakan C dan D. Nah, rumus dari peluang C itu adalah NC per NS dikali rumus dari peluang D dengan syarat C adalah ND dengan syarat C per NS. Pada penjabaran di atas kita bisa lihat bahwa NC-nya adalah 26 dan NS-nya 52, sehingga kita tuliskan 26 per 52. Kemudian dikali ND dengan syarat C itu 14 dan NS-nya adalah 26. Kita ganti juga 14 per 26. Tinggal kita kalikan ya. Nah, ini bisa kita kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dengan penyebut. Tetapi di sini kita bisa punya trik lain, yaitu untuk mempercepat perkaliannya. Kita cukup membagi, karena di sini ada angka yang sama, pembilang di atas dengan penyebut di bawah ini ada yang sama, yaitu sama-sama 26. Untuk memudahkan kita bisa langsung membaginya. 26 bagi 26 itu hasilnya adalah 1. 1 kali 14 ini per 52. Jadi ini cuma untuk mempercepat ya proses perhitungan. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan dengan membagi bilangan yang sama untuk penyebut dan pembilangnya. 14 dibagi dengan 2 dan 52 juga dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 7 per 26. Itu tadi penjabaran saya mengenai materi peluang bersyarat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar channel ini dapat berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.